kita tahu pada saat ini adalah momen kuartal pertama presiden kita yang baru yaitu Prabowo Subianto menjabat begitu. Nampaknya hingga pada saat ini sedengar saya masih belum ada kebijakan yang berkaitan langsung dengan logistik yang secara teknis begitu ya, yang tidak hanya di level konsep tapi yang langsung teknis yang disebutkan untuk memberikan prioritas bagi saya ingin memprioritaskan sektor logistik begitu, atau kalau dari pelaku industri melihatnya seperti apa? Iya, jadi memang ketika Pak Prabowo melakukan pelantikan kabinet itu kan ada beberapa kabinet yang baru yang perlu ada suatu sinkronisasi di tingkat antar lembaga. Itu menjadi PR tersendiri yang harus dilakukan penyelesaian segera oleh pemerintah. Yang kedua memang sektor real ini harus segera dipikirin bagaimana Indonesia menjadi basis industri untuk komoditi-komoditi tertentu. Salah satunya manufacturing yang harus kita dorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi gitu. Karena sebagaimana kita ketahui kalau kita kepingin jadi negara maju, kita mau nggak mau harus mendorong manufacturing untuk menjadi sektor penopang yang cukup tinggi gitu. Nah, memang dari sisi manufacturing index yang sudah ada di dalam para riset maupun BPS terakhir-terakhir ini memang pertumbuhannya kurang menggembirakan gitu. Nah, itu menjadi PR dari kementerian-kementerian terkait supaya bagaimana melakukan recovery dan optimalisasi dari kapasitas masing-masing di industri itu untuk lebih optimal lagi gitu. Kalau dari segi pengelola terminal, IPCC sendiri apa yang bisa dilakukan untuk berkontribusi terhadap hal ini, Pak? Ya, untuk tahun 2025 ini kita ada program Building Capacity and Facility through Sustainability Growth gitu. Jadi memang kita akan ada perluasan dari sisi dermaga. Yang tadinya dermaga internasional 1, kita akan menambah dengan 1 dermaga internasional dengan mungkin penyandaran di luar kawasan maupun ada suatu tambahan dari penyandaran kapal. Kemudian yang terkait dengan lapangan penumpukan, kita ada perluasan beberapa lahan yang bisa kita gunakan untuk lapangan penumpukan. Kemudian dari sisi di kawasan IKT Tanjung juga. Priok berarti? Iya, yang dulunya itu dibuat kayak mob demo project itu sekarang sudah selesai. Kemudian kita lakukan perkerasan penumpukan di sisi mobilnya di sana nanti gitu. Tidak hanya kita saja yang berganti pemerintahan atau berganti presiden, tapi juga Amerika Serikat yang kita tahu cukup banyak begitu produk yang kita ekspor ke sana. Mungkin salah satunya adalah kendaraan roda 4 begitu. Apakah nanti kalau akhirnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan kebijakan perdagangan yang cukup agresif, apakah juga akan berpengaruh terhadap posisi atau traffic dari perusahaan Anda sendiri, Pak? Iya, kalau secara langsung untuk Amerika Serikat mungkin pengaruhnya sedikit ya. Karena memang ekspor Indonesia itu lebih banyak di Asia Tenggara, kemudian di Middle East itu, kemudian yang berikutnya di Amerika Latin. Memang ada beberapa yang kecil ya di Amerika Serikat gitu. Jadi pengaruhnya mungkin secara tidak langsung ketika Amerika perang dagang dengan Cina, kemudian Eropa juga ikutan dengan Cina, kemudian Jepang juga ikutan. Itu nanti formulasi di sisi strategi masing-masing negara akan melihat bagaimana pengenaan tarif masuk ke suatu negara maupun bagaimana kompetitivitas dari produk itu sendiri gitu. Jadi memang PR-nya Indonesia ini menyelam di sela-sela ombak dan angin yang saling terkait dengan ininya pesaing-pesaing kita maupun di global marketnya gitu. Mencari peluang di tengah sejumlah tantangan. Iya, begitu kira-kira Mbak Dina. Oke, baik. Kalau akhirnya pemerintah berhasil untuk memberikan fokus atau memprioritaskan sektor logistik, mungkin salah satunya adalah yaitu berkaitan dengan pengelolaan terminal kendaraan, dibuat misalnya kita katakan administrasi yang efisien, kemudian pelabuhan yang memang lokasinya dan juga jumlahnya tepat, dan juga akhirnya dicapai begitu efisiensi harga logistik yang cukup kompetitif dengan negara-negara lain. Menurut Anda, apakah ada kemungkinan bahwa sektor logistik akan menyumbang PDB ke PDB kita secara keseluruhan? Dan berapa persen Pak kira-kira kalau memang akhirnya sektor logistik ini menjadi fokus dari pemerintahan pada saat ini? Iya, kalau sekarang kan disebutkan misalkan secara GDP logistik Indonesia 23% dari GDP. Nah, idealnya memang kembali lagi kalau kita lihat negara-negara ASEAN itu kan sekitar 14% gitu ya. Jadi dalam menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi, mestinya kalau yang efisien di sisi logistiknya
itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung gitu. Karena kenapa? Karena kalau efisien dari sisi logistiknya itu akan menambah value competitiveness dari produk itu sendiri, baik itu di domestik maupun di pasar internasional. Sehingga pada saat kita punya efisien di logistik, harga kita lebih murah, kemudian harga di market di pasar internasional akan menjadi pilihan pelanggan di sana gitu. Makanya sebetulnya kalau dalam rantai pasok yang lebih luas di pasar global, persaingan Indonesia ini kan tidak hanya di pasar domestik yang internal kita, tapi bagaimana Indonesia bisa bersaing baik di regional maupun di kawasan antar regional maupun di global juga gitu. Karena pasar sekarang ini kan satu kesatuan ya dalam konteks supply chain logistik yang secara terintegrasi itu. Oke, baik. Ada satu lagi mungkin sentimen atau kondisi yang saat ini sedang berlangsung yaitu pelemahan rupiah. Apakah ini juga berpengaruh begitu Pak terhadap traffic yang terjadi di terminal yang dikelola IPCC? Iya, kalau secara tidak langsung pelemahan rupiah ini menyebabkan ekspor kita mestinya malah lebih banyak mestinya. Karena kan secara produk di market di internasional lebih murah gitu. Cuman mungkin perlu diingat bahwa hasil dari produk yang sudah jadi itu kan sebagian komponen dari impor juga gitu. Ya. Sehingga pada saat impornya mahal, otomatis harga produknya juga mahal gitu. Jadi ada trade off-nya juga gitu. Ya. Nah sekarang kalau kita bandingkan misalkan konten lokalnya itu besar, sehingga ekspornya semakin meningkat, harganya semakin kompetitif gitu. Beda dengan kalau yang impornya besar kontennya, kemudian kita ekspor lagi, mungkin harganya lebih mahal gitu sih. Oke.